Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul, bersolawat bersama, mengaji bersama. Semoga kelak bisa masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izin malam ini mungkin tidak bisa lama karena kami sudah ditunggu. Ada rapat di satu tempat. InsyaAllah tidak mengurangi rasa hikmah dan manfaat kehadiran kita di majlis ini. Faslun, ini kita akan membahas tentang adabnya bersaudara. Bersaudara di sini tidak sekedar saudara kandung atau tiri, tapi saudara seiman. Siapapun yang punya iman yang sama, ya, baik dia wong Indonesia ataupun di luar dari Indonesia, selama dia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, maka mereka semua adalah ikhwah fillah, saudara kita karena Allah. Nah, persaudaraan ini sudah barang tentu ada adab-adabnya, terutama buat saudara yang saling sering ketemu, saling berjumpa, saling interaksi, ya. Itu meski menjaga adab-adab dan cukup panjang, ya, Al-Habib Abdullah menguraikannya. Kita ambil beberapa poin pada malam hari ini. Yang pertama, wa 'alaika bil hubbi fillahi wal bughdhi fillahi fa innahu min awthaqi 'ural iman. Kata Nabi, kata Al-Habib Abdullah, hendaknya engkau wahai muridku mencintai seseorang itu karena Allah, pun demikian benci seseorang pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diantara tali iman yang paling kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali al-hubbu fillah. Di antara amalan yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Maksudnya gimana? Fa idza ahbabta al-'abda al-muti' lillah likaunihi muti'an. Jika engkau mencintai seorang hamba yang taat, ada wong soleh, masya Allah, solatnya rajin, akhlaknya bagus, tutur katanya sopan, kemudian kita senang nih dengan orang ini. Apa yang memotivasi kita senang dengan orang ini? Tidak ada yang lain, karena dia taat sama Allah, ya. Kita kagum dengan orang semacam itu, tidak ada yang lain, karena dia wong baik. Sama halnya, au abghadtal 'asi, engkau membenci orang yang bermaksiat kepada Allah karena kemaksiatannya, tidak ada tujuan lain. Jika itu sudah kita terapkan, artinya kita mencintai seseorang murni karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah,
fa anta mimman yuhibbu fillahi wa yubghidhu fillah haqiqah. Itulah makna hakikat cinta dan benci karena Allah. Ya mohon maaf ya, apalagi dalam kehidupan kita hari ini sedikit rasanya, sulit rasanya untuk mendapatkan orang yang tulus sayang dengan kita, peduli dengan kita karena Allah. Illa man rahimallah, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Banyak orang berkawan, kebetulan ada kepentingan yang sama. Wah, kagum dia. Oh, rupanya atasannya. Begitu dia dipecat misalnya, atasannya pindah, dimutasi, sudah putus hubungan. Kate manfaat lagi berkawan sama wong itu. Misalnya. Ya. Atau misal ya ini baru terjadi beberapa hari yang lalu dialami oleh seseorang. Dia bercerita kalau wong ini selalu ngutang. Si B ini selalu mengutang kepada si A. Ngutang mulu misalnya. Si A ini dengan sikap husnudzonnya, dengan ada rasa kasihan atau ada rasa peduli, dibantu tiap bulan dibantu. Suatu ketika si B minjam lagi utang sama si E, sama si A ini ditolak dengan cara yang halus, mohon maaf B, aku bulan ini lagi banyak pengeluaran, caknya tidak bisa bantu. Tidak kate. Langsung si B ini mengatakan kepada si A, kate manfaat berkawan sama kamu nih. Lihat itu ya, saya tidak akan lagi minta bantuan kamu, saya tidak akan bla 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 bla. Ini orang berarti selama ini menjalin hubungan sama si A bukan karena Allah, tapi karena dia bantu dia tiap begitu tidak dibantu putus kate manfaat. Ada nggak yang seperti itu Pak di masyarakat? Aduh, banyak. Dan semoga kita tidak termasuk. Insya Allah. Berkawan karena satu partai. Ini paling sering ini politik ya. Kebetulan coblosannya sama, akrabnya, cak semati, sekawan semati. Begitu ganti pilihan, beda partai, musuh dedengkot. Musuh dunia akhirat katanya. Sumpah gua udah galak lagi tengok wajahnya katanya. Wah, sampai segitunya. Itu karena perhubungannya bukan karena Allah. Maka dari itu pesannya untuk kita coba diperbaiki. Ya, diperbaiki hubungan kita dengan siapapun, dengan tetangga. Ya, bahkan dengan istri sendiri. Kita bangun cinta kita karena karena rupa tidak lama Pak, 15 tahun, 20 tahun lah kempot, lah keriput. Gigi habis katanya. Tapi karena kalau cintanya karena Allah, itu sudah tidak lagi. Ya. Nah, ini apa namanya? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena kita membenci ada orang ahli maksiat. Ada tetangga, ada kawan, ada dulur, tukang nyambung ayam. Benci kita. Bukan personalnya yang kita benci, tapi perbuatan yang melekat pada dia. Begitu maksiat itu dia tinggalkan, kembali kita cinta dengan orang itu. Bahkan mungkin dalam doa kita tidak putus, ya Allah aku punya tangga, punya dulur, punya ponaan, sampai hari ini gawenya ya Allah nyambung ayam, jok dia petunjuk ya Allah. Itu namanya benci karena Allah. Dia benci karena si fulan ini melekat dalam dirinya perbuatan maksiat. Bukan maksiat sembarang maksiat. Kalau maksiat saya kira hampir dari kita semua punya dosa. Tapi maksiat yang tampak, ya, maksiat yang dia lakukan depan umum, ya, sampai wong tuh kenal galau. Kenal ini enggak? Kenal Mamang B enggak? Siapa? Itulah tuh yang nyambung ayam di sebelah. Oh iya, tahu aku. Sampai dikenal di kampung itu tukang nyambung ayam. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian pesan beliau yang berikutnya, dan ini pesan seringkali kami sampaikan, wa 'alaika bi musahabatil akhyar
wa'tizalil ashrar wa mujalasatis salihin wa mujanabatil zalimin. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Al-Habib Abdullah, wahai saudaraku, wahai muridku, bergaullah dengan orang-orang soleh dan jauhi orang-orang yang ahli maksiat. Ya, ini penting dalam hidup, Pak. Penting sekali. Berapa banyak orang yang baik, Pak. Ya, baik. Salah bergaul jadi orang jahat. Jadi orang jahat. Ada satu anak, ya, saya tidak sebutkan namanya, alumni pondok pesantren. Masya Allah, balik dari pesantren soleh jiddan, soleh banget, soleh niat. Ya, ini rajin ke masjid, pakaiannya ala santri, seminggu bertahan, sebulan bertahan, 2 bulan bertahan, mulai berkenalan dengan kawannya yang suka maghrib tidak pernah sholat ke masjid, main HP di luar, mulai ngerokok, mulai dia melok. Pertama cuma kami tegur waktu itu, ya, kami ketemu, jangan berkawan cak itu, kamu alumni pondok, alumni santri, kagak rusak. Masih malu-malu dia. Sekarang Senin tidak sholat lagi, Mas. Tidak sholat lagi di masjid, bergaulnya dengan orang yang merokok. Ya, merokok untuk anak-anak kecil kan identik dengan sesuatu yang negatif, ya. Dan begitu pergaulan. Bapak Ibu jangan anggap remeh. Sama siapa anak itu main? Bapak jangan biasa, memang waktunya dia bergaul, bermain. Nah, harus selektif. Jangan kaget kalau sudah kejadian baru kita menyesal. Rasulullah bersabda, seseorang itu kualitas keagamaannya bergantung dengan siapa dia berkawan. Kalau kawannya dengan Masya Allah rajin sholat, berkawannya dengan orang yang bakti sama wong tua, ya mungkin dia sama wong tuanya tidak begitu bakti, ya, tapi berkawan sama orang tiap lagi kumpul, kaki aku balik dulu napo, wong tua aku nelpon, dia sekali mikir, alangkah nurutnya dia ini sama emaknya. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama dia terinspirasi, akhirnya berbakti juga dengan emaknya. Punya kawan, ya, kawannya gaul, ya, main bola misalnya. Tapi begitu azan, kaget dulu ya, aku istirahat, aku nak sholat dulu. Sekali dia jenguk, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama sholat juga dia. Tapi begitu dia bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, simpel saja contohnya dari kata-kata. Kawan ini, ya, seorang anak misalnya berkawan dengan temennya, mohon maaf, kawan ini sering ngomong binatang, nama binatang itu, lama-lama keluar dari mulut anak kita tadi kalimat yang sama dengan kotornya dengan ucapan orang tadi. Itu kenapa? Sebabnya pergaulan. Makanya pesannya untuk kita adalah, Bapak bergaul dengan siapa? Ya. Bergaul dengan siapa? Itu dilihat. Ya. Kando kita ini Kak Erwin bisa jadi contoh. Ya, insya Allah. Ya, jadi orang baik. Sempat mengalami masa jahiliyah juga beliau. Ya Kak, mana Kak dulu pergaulan juga? Saya itulah ya. Ya, kita tahu beliau dulu seorang ketua atau pimpinan owner dari satu event organizer. Pasti lingkungannya pesta, ya dah. Begitu Allah kasih petunjuk, hidayah. Sekarang menurut kami ketua masjid paling sukses di Palembang ini. Beliau ini. Insya kita doakan jadi ketua masjid agung kan. Kita imam besarnya. Jangan jingok ya, seterbis ini video ini kudeta. Tapi insya Allah beliau layak untuk, insya Allah la uzaki 'ala Allah ahadan. Saya tidak memuji siapapun, ya, sepengetahuan kami, ya, wallahu a'lam.
Setiap dari kita begitu. Kami juga begitu dulu, kalau tidak bergaul dengan orang-orang baik ya, dan entah jadi apa gitu hari ini ya, dan seterusnya. Hati-hati Bapak Ibu, selektif betul anak kita bergaul dengan siapa ya. Rasulullah bersabda, al-jalisus salih khairun minal wahdah, wal wahdatu khairun minal jalisis su'. Teman yang baik lebih baik daripada sendirian tidak punya kawan. Tapi sendirian tidak punya kawan lebih baik daripada berkawan dengan orang jahat. Betul Pak ya? Ada orang tua kan bingung, anak ini diam baik, tidak bergaul. Nah kamu dikata kawan apa mak? Mak kawan aku mah akhlaknya buruk galau mak, ngebon galau sini mak. Oh ya sudah, di rumah be tidak apa-apa, ngaji be di rumah tidak apa-apa, daripada bergaul tapi merusak ya, daripada bergaul tapi merusak. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisahnya taubatan nasuha, seseorang yang namanya Nasuha taubat. Ketika taubat setelah membunuh 99 orang, bahkan digenapkan menjadi 100, ketika dia mau taubat, apa perintah pertama dari Allah? Hijrah. Pergilah ke ardi fulan, di sana ada orang-orang soleh. Kenapa beliau hijrah? Karena susah nak taubat kalau dia masih di lingkungan yang sama. Sulit dia mau berubah, lingkungannya tidak pindah. Nah, kaget kalau kuat, sudah mantap akidahnya, imannya, amal solehnya, nak bergabung dengan wong tersebut untuk mendakwahinya, tidak ada masalah. Nah itu salah satu sir ya, rahasia kenapa Allah memerintahkan orang tersebut hijrah, karena agar bisa memperbaiki diri, dengan mudah meninggalkan lingkungan yang lama ya. Saya punya cukup banyak contoh dalam lingkungan dekat kami ya, orang-orang yang hijrah. Ada kawan-kawan misalnya sekelompok 5-6 orang hijrah dari circle, bahasa orang sekarang tuh nyebutnya circle, lingkungan. 5 ini hijrah ke kami, datang mengatakan ingin berubah Ustadz, nak melok ngaji Ustadz, bla bla. Yang 3 ini meninggalkan teman lamunya, yang 2 masih sekali-kali ngaji, sekali-kali bergabung dengan yang bertahan sampai hari ini dengan kami. Yang 3 ini, yang 2 ini lepas, balik lagi dengan kawan, padahal nangis-nangis depan kami, berkata, Ustadz aku lah nyesel nih Ustadz. Kenapa kak? Mak aku ninggal, aku di penjara Ustadz, sakit aku tidak bisa nengoknya, aku lah nyesel, aku nak berubah nih Ustadz, tolong bimbing aku Ustadz, bla 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 bla. Kami bimbing kan do, yang ya sudah meloklah ngaji kami, berkawanlah dengan teman-teman nih, insya Allah ngomong baik kalau sekeliling kita ini, dan siap. Tapi itulah dia ini malam bergabung kami, siang bergabung kawan lamu, sekarang lepas, tidak tahu di mana keberadaannya. Kami dapat info terakhir masuk penjara lagi dengan kasus yang sama. Komunitasnya, lingkungannya. Maka beruntunglah orang yang berteman dengan jamaah masjid, dengan jamaah-jamaah majelis ta'lim, saling mengingatkan, saling mendoakan. Insya Allah. Kemudian kata Al-Habib wa'lam anna mukhalatata ahli al-khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbat al-khair. Ketahuilah, sering bercengkrama, bercampur, ngobrol dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, itu akan menanamkan di dalam hati cinta dengan perbuatan soleh ya. Wa tu'inu 'alal 'amal bih, dan dapat mempermudahmu, menolongmu untuk beramal baik. Berkawan dengan orang ahli sedekah. Kitanya mungkin mohon maaf wong saro udah kate, cuma dekat dengarkan dia ngomong sedekah, bantu kawan, dilibatkan, ayo bantu kami berbagi dan lain sebagainya. Dia melok, lama-lama dia akan melihat senyum-senyum orang yang terbantu tadi, timbul di hatinya, oh cak ini wong kalau dibantu seneng, kawan jadi banyak dan sebagainya. Akhirnya timbul dalam hatinya cinta untuk berbagi. Awalnya cuma bantu-bantu baik. Makanya Cak Masjid Tahiran ini ada bagi apa Jumat berkah.
dilibatkan anak-anak mudanya. Ustadz yakin anak-anak muda yang dilibatkan itu Risma-Rismawati, di dalam hatinya andaikan di masa depannya jadi wong sukses, dia akan berbagi juga, Pak. Berubah hari ini mungkin menjadi panitia pembagi, ke depan jadi donatur. Itu awalnya berawal dari sering bercengkrama dengan orang-orang soleh. Ya, kalau bercengkeramanya dengan ahli ilm, dengan orang yang berilmu, lama-lama cinta dengan ilmu. Bercengkeramanya dengan ahli Quran, lama-lama cinta dengan Qurannya. Ya. Sebaliknya, kama anna mukhalatata ahli syarr wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubba syarr wa hubbal amali bih. Sama halnya ya, berbaur dengan orang-orang jahat, sering duduk dengan mereka. Saya punya lucu ini kawannya, bagi saya lucu Pak ya. Dia ini punya usaha satu ruko lah. Nggak tahu Mak Mano ceritanya, kawan-kawannya ini mungkin dia tidak bisa nolaknya, minta rukonya itu jam tertentu untuk main gap Pak, di depan rukonya. Mungkin karena yang minta ini kawan-kawan lamonyo, dia mungkin tidak bisa nolak. Sudah, jadi adalah 4 uang itu main gap tiap siang itu ya, sampai menjelang sore. Aku jingok dia tuh nonton baca itu Pak. Berkali-kali aku lewat, aku jingok dia cuma nonton, tidak pernah main. Pernah cerita sama kami, Ustaz, Mak Mano, aku tidak bisa nolak kan kawan. Ya, dalam hati kami, hati-hati baik kamu lama-lama main. Nah, minggu kemarin aku lewat, nah lama main dia, ulah ketepuk pulau sekarang. Nah, awalnya cuma tidak mungkin juga dia nak nonton sehari-hari kan Pak. Jingok, lama-lama kawan yang si kau tidak datang, kosong kursinya. Masuklah dia yang isinya. Memain pengganti. Dan begitu kata beliau, berbaur dengan orang-orang buruk akan menimbulkan rasa cinta pada keburukan tersebut, dan pada akhirnya ikut mengamalkannya. Nah ini hati-hati, jangan dianggap remeh. Oh enggak, sebentar baik Ustaz. Enggak. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati dengan siapa kita berkawan. Kalau berkawan dengan orang yang belum jelas, segera ya, termasuk di kampus ya. Saya bisa perhatikan itu Pak. Karena kami dosen, kami bisa membedakan kelas itu. Begitu kelas ada circle anak-anak itu yang bandel-bandel, ya sudah, yang sebandelan itu lulusnya bareng galau itu. Tapi ya ada satu circle yang satu lingkungan, Masya Allah dia punya komunitas baik, ya Masya Allah kualitasnya bagus, temannya bagus, lulusnya cepat. Ya, pengaruh daripada pergaulan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir untuk malam ini, wa 'alaika birrahmah li'ibadillahi wasyafaqati 'ala khalqillah. Wahai muridku, wahai kaum muslimin, sayangilah hamba-hamba Allah. Wa kun rahiman, syafiqan, alufan, ma'lufan. Pesan beliau, jadilah orang muslim itu yang rahim. Rahim itu apa Pak? Penyayang. Penyayang. Sayang kalau ada orang misalnya ya, atau dulurnya tidak sholat, bukan marah-marah dia, datangnya sholat tuh atas dasar sayangnya tadi. Syafiqan, alufan, ma'lufan. Alufan ini bahasa kitanya ramah dan mudah diramahkan. Jadi orang muslim itu kalau bisa yang ramah, mudah untuk berbaur, dan mudah juga orang. Kan ada wong itu Pak kaku, tidak bisa wong deket dengan dia itu tidak bisa. Jangan. Jadi wong muslim itu bisa beradaptasi, artinya bisa berbaur dengan semua kalangan. Ya, dengan dia seorang ilmuwan, dengan siapapun dia bisa menempatkan dirinya. Kata beliau, wahdhar an takuna fadhan ghalidhan aw fahishan jafiyan. Jangan sekali-kali jadi orang yang kasar.
kata-katanya kasar, perangainya kasar, ucapannya kasar, cuek, jafian, ini kering, cuek-cueknya. Jangan. Ada kan Pak, bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang ahli ibadah yang begitu ya. Bahkan ada satu majelis, semakin melok majelisnya makin kaku dia, makin kasar sikapnya, kasar, kaku ya. Serem nih yang bawaannya, kotek senyumnya apa, bagian dari satu kewibawaan dalam beragama, tidak boleh cengar-cengir. Bukan begitu ya. Rasulullah SAW bahkan sampai diingatkan Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kata Nabi ya Muhammad, kata Allah ya Muhammad, yani ya wahai Rasulku, lau kunta faddan ghalidhal qalb, jika kamu kasar ya, keras, lang faddu min hawlik, orang-orang akan lari dari kamu. Apalagi para pendakwah, para penceramah, jangan kaku. Penceramah itu harus humble, harus humble, mudah. Karena orang itu mau bercurhat, nak dekat, nak bercerita. Ini enggak. Assalamualaikum, salam. Salam. Lah, mak mana orang nak nanya sama dia. Makanya kalau kita tengok para asatir kita, para guru-guru kita, Masya Allah, datang dipeluknya, sehat palanya nih. Itu untuk menunjukkan satu keakraban, sehingga ketika timbul keakraban, timbul rasa dekat. Begitu timbul rasa dekat, tempat dia bercurhat, tempat dia minta pandangan, tempat dia minta petunjuk, dia minta arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik betul, tak kata salam sama orang, kata nyalami apa kan? Bukan begitu. Kata Allah, kalau engkau begitu ya Muhammad, lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik, orang semua akan lari dari kamu, tak kata yang dekat dengan kamu. Makanya Nabi Muhammad disifati, siapa yang melihat Rasulullah senang dengannya ya, mulai dari kata-katanya, dari sikapnya. Rasulullah SAW bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya orang yang disayang Allah hanyalah hamba yang penyayang ya. Waman la yarham la yurham, orang yang tidak menyayangi tak pantas untuk disayangi ya. Dengan anak-anak, al-mu'min alufun ma'luf, orang mukmin itu orang yang ramah, mudah didekati dan mudah juga ya, mendekati dan mudah didekati. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, tidak ada kebaikan dari sosok orang yang tidak bisa diramahi. Ada tak baca karakter wong yang tidak bisa kita coba dekat, kita kaku, kasar, sombong, songkak, cuek. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Kita nak ramah sama dia, pengen dekat. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ya Allah, nak jadi gitu. Sekali itu seumur hidup aku negur dia. Kata Nabi, la khaira, enggak ada kebaikan fi man la ya'laf wa la yu'laf, bagi orang yang enggak bisa, yang tidak ramah, tidak juga bisa diramahi. Kira-kira mana Pak kalau ketemu dengan orang yang sikapnya cak itu? Kita sudah senang, yani kita merasa sudah lama tidak ketemu beliau misalnya kan, atau macam-macam lah dengan alasan kita caknya jamaah. Misal contoh misalkan, saya punya jamaah, sering lihat wajahnya tapi tidak pernah kenal karena mungkin saking banyaknya jamaah. Suatu ketika ketemu di perantauan atau di luar kota, Pak Haji, caknya Pak Haji Mel. Kan biasanya gitu Pak ya, kita begitu saling kenal walaupun belum kenal, biasanya kalau ketemu, Pak Haji caknya melong Haji di Tohirin ya. Oh iya Masya Allah, pelukan. Ada uang misalnya, Pak Haji caknya, iya memang apa? Loh, Pak, kan kita satu majelis dengan dia. Ya memang apa kalau satu majelis? Pak Haji, aku ini cuma ngomong baik. Ya sudahlah, sibuk aku. Lah.
Itu saja Pak ya. Nah, jadi la khaira, tidak ada kebaikan dari orang. Jadi kalau Bapak kenalan dengan orang semacam itu, cukup ketemu baik Pak. Sudah, jangan sering-sering dekat. Kaget sakit hati, lama-lama meledak juga kita. Ya dah. Maksud kita ngedamai. Atau saya misalnya kalau di umroh atau dulu pas di Mesir Pak ya. Atau kalau kita lagi merantau lah. Assalamualaikum, salam. Dari mana Pak? Dari Palembang. Masya Allah, aku juga orang Palembang Pak. Oh ya Allah, di mana Palembangnya dulu? Aku di Pelaju. No, aku di sini. Enak Pak Ini orang mana Pak? Orang Palembang. Kenapa nanya orang Palembang? Curiga apa sama aku? Ay kau. Baik jemaah sekalian. Dan ada 3 pelajaran hari ini kita dapat. Mulai diluruskan niatnya, cintailah seseorang karena Allah. Karena kalau begitu kita cinta dengan orang karena kepentingan, karena hajat, siap kecewa, siap sakit hati. Ya, yang kedua, berbaurlah dengan orang-orang soleh, dekatlah dengan orang-orang baik. Minimal dapat doanya, minimal dapat nasihatnya, ya, minimal dapat berkahnya. Sering kami contohkan untuk memudahkan, bukan kami merasa wong soleh Pak Kalau kami ngisi tablik akbar misalnya, ke kampung, ke daerah, di pelosok misalnya, itu kan biasanya dijamu Pak Dijamu di satu rumah atau di satu tempat. Begitu dijamu, duduk kami misalnya, mulai itu panitia datang, ya kan, Ustaz nak minum apa Ustaz? Jus, kopi, teh. Kebetulan aku bawa murid driver aku, itu dapat tawaran yang sama. Kalau Bapak apa Pak? Jadi gara-gara dia deket dengan kami satu mobil, dapat gak ya? Coba nih ya, dia datang ke, entah dari mobil siapa, datang duduk. Kalau nggak ditawarinya, artinya apa? Berkahnya itu sudah dapat sejak di dunia saja, dari urusan yang kecil-kecil. Itu dapat. Makanya kalau melo majelis ini majelis duduklah sebelahnya Ustaz. Hidangannya lebih enak biasanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.